Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal Syaibani. Kali ini kita akan membahas materi tentang living hadis. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktunya, kita langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Inilah yang disebut dengan living hadis. Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah. Living sunnah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Istilah living hadis terinspirasi oleh Fazlur Rahman dengan gagasan living tradition, living sunnah. Tradisi ini dibedakan dengan tradisi verbal atau hadis. Sunnah tidak hanya dalam bentuk perilaku Nabi, akan tetapi juga mencakup perilaku umat muslim setelah Nabi, sebagai bentuk peneladanan terhadap perilaku Nabi. Akan tetapi, kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Living hadis mengacu kepada praktek masyarakat yang terinspirasi oleh hadis Nabi. Sementara living sunnah adalah praktek hidup Nabi yang kemudian diteladani oleh umat Islam. Menurut Al-Fatih Surya Dilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Nurun Najwah menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi atau dari teks-teks hadis atau sumber-sumber yang jelas atau yang diyakini ada. Sementara Barbara de Metcalfe menyatakan bahwa living hadis mempunyai makna ganda yang mencakup pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis atau teks yang didengar ke dalam kehidupan nyata. Living hadis, menurutnya living hadis mempunyai 3 pola kerja. Yang pertama, semua terjemahan, khususnya terjemahan atau ringkasan dari hadis, mengkonstruk sebuah framework untuk melakukan kritik budaya yang otoritatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kedua, ketika ada kontestasi antara teks dengan konteks, maka penyelesaiannya melalui teks lain, baik tertulis maupun lisan. Ketiga, semua teks memberikan kontribusi untuk masyarakat tentang apa yang ingin diketahuinya. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya adalah bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi. Misalnya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, yang dianggap hadis oleh masyarakat, ditujukan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, tradisi di beberapa pesantren melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat lebih panjang daripada biasanya karena ada tradisi membaca surat Hamim, Al-Sajadah, dan Al-Insan. Demikian juga di pesantren di Jawa,
ada tradisi Bukhorinan pada bulan puasa dan diartikan dengan bahasa Jawa. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan yang disampaikan oleh para dai atau mubalik. Pendekatan penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis. Yang pertama, pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen atau teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Secara pendekatan historis, hadis tersebut dapat diuji otentisitasnya. Apakah memang benar-benar berasal dari Nabi atau tidak? Dari sisi sanad, untuk menguji validitas sumber dokumen semua yang terlibat dalam transmisi hadis atau perawi hadis. Sementara untuk kajian matan, untuk membuktikan secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi atau bersumber dari Nabi. Kajian historis sanad hadis dapat merujuk kepada kitab Rijal al-Hadis dan Al-Jarh wa At-Ta'dil. Yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok. Dengan ini, semua masyarakat bisa terbentuk. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan, sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi, mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan agama dari dalam. Yang keempat, pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. C. Metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan, penglihatan. Secara khusus adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian untuk melakukan eksplorasi atas social setting di mana fenomena terjadi. Observasi terbagi dalam beberapa bentuk, yakni observasi partisipan dan non-partisipan. Untuk penelitian living hadis, observasi partisipan sangat cocok untuk diterapkan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
Wawancara. Wawancara dapat dilakukan terhadap orang-orang yang menjadi tokoh kunci dalam masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pengurus suatu organisasi, dan anggota atau masyarakat yang dianggap cukup kompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data dengan bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain sebagainya. Dia kajian genealogis. Secara lebih detail dan terperinci, kemunculan tema living hadis ini dapat dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Secara kesejarahan sebenarnya ia telah eksis. Misalnya tradisi Madinah, ia menjadi living sunnah. Lalu ketika sunnah diverbalisasi, maka menjadi living hadis. Tentu saja asumsi ini bersamaan dengan anggapan bahwa cakupan hadis di sini lebih luas daripada sunnah yang secara literal bermakna habitual praktis. Pemahaman ini adalah satu bentuk konsekuensi dari perjumpaan teks normatif atau hadis dengan realitas ruang, waktu, dan lokal. Yang kedua, pada awalnya kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Di kemudian hari, kajian living hadis bertitik tolak dari praktik atau konteks, fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Sampai pada titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili baik dalam ma'anil hadis maupun fahmil hadis. 3. Dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Berbeda dalam kajian living hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu, sehingga kaidah kesahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tekan di dalam kajian living hadis. Yang keempat yaitu membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian-kajian hadis banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000-an. Kajian sanad hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis masih juga bergantung pada kajian sanad hadis. Resepsi. Memang resepsi merupakan satu bentuk teori yang berkembang dalam dunia sastra dalam menganalisis teks. Akan tetapi konsep tersebut pada praktiknya dapat juga dipakai untuk melakukan penelitian teks-teks non-sastra. Kata resepsi berasal dari kata receiver dalam bahasa Latin, reception dalam bahasa Inggris, yang berarti penerimaan atau penyambutan. Endraswara menyatakan bahwa resepsi berarti penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktik yang ada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya, sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktik itu berawal mula atau berdasar dari hadis tertentu. Jika meminjam istilah dalam ilmu antropologi,
kajian atas suatu tradisi atau ritual keagamaan itu harus berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari informan penelitian. Dengan kata lain, penelitian haruslah bersifat emik atau data yang berasal dari sudut pandang informan dan bukan etik, yaitu data yang berasal dari interpretasi peneliti sendiri. Sehingga jika informan dalam keadaan seperti ini, yaitu mengetahui ada teks tapi tidak mampu menyebutkannya, peneliti harus menyadari keterbatasan informan, sehingga ia perlu mengejar data ini kepada informan yang lebih paham dalam urusan agama. Informasi dari agent atau kultural broker inilah yang harus dikejar oleh peneliti. Pendek kata, siapa yang memproduksi dan mereproduksi praktik, dialah yang harus diburu di dalam suatu penelitian emik. Mungkin cukup sekian penjelasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.